Di sebuah ruang kelas akan dilakukan suatu game permainan. Para mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A sebagai natrium dan kelompok B sebagai kalium. Kelompok B sebagai kalium sudah lebih dahulu berada di dalam kelas, sementara kelompok A sebagai natrium masih menunggu di luar kelas. Permainan dimulai dengan seseorang mengetuk pintu kelas. Kemudian, pintu terbuka dan beberapa orang dari kelompok A sebagai natrium masuk ke dalam ruang kelas. Lalu satu orang berdiri dan sambil loncat-loncat memegang tulisan depolarisasi. Kemudian, beberapa orang dari kelompok A yang masuk ke dalam kelas sebagai natrium dan kelompok B sebagai kalium akan berdesak-desakan. Lalu, 3 orang dari kelompok B sebagai kalium akan berlari keluar kelas. Ada satu orang yang berdiri dengan loyo dan memegang tulisan repolarisasi. Pintu tetap terbuka dan beberapa orang dari kelompok B sebagai kalium terus berlari keluar kelas. Kemudian, pintu tertutup kembali dan tidak ada lagi kelompok B sebagai kalium yang keluar dari ruang kelas. Ada guru yang datang memberikan permen sebagai ATP kepada kelompok A dan kelompok B. Maka terjadilah pertukaran antara kelompok A sebagai natrium keluar dari ruang kelas dan kelompok B sebagai kalium masuk ke dalam ruang kelas dan menjadi posisi awal kembali. Baik, akan saya segera laporkan kepada polisi. Bapak, di jalan sana ada mobil yang mengalami kerusakan dan menyebabkan kemacetan. Baik, saya dan tim akan segera ke sana. Ada seorang perempuan cantik bernama Putri Aktin dan seorang laki-laki bernama Putra Miosin yang telah dijodohkan orang tuanya dari sejak awal. Tetapi Putri Aktin lebih memilih Tropomyosin Siregar, seorang pria yang lebih tampan dan menarik. Karena Putri Aktin lebih memilih Tropomyosin Siregar, maka Putra Miosin merasa sendirian dan merasa sedih. Lalu, Putra Miosin menemui temannya dan meminta bantuan kepada Priseka Troponin, yaitu seorang perempuan yang sangat kaya, untuk membantunya memberikan uang kepada Tropomyosin agar menjauhi Putri Aktin. Karena Priseka Troponin baik hati, maka dia mau membantu Putra Miosin dengan memberikan uang sebagai kalsium kepada Tropomyosin Siregar dan meminta Tropomyosin menjauhi Aktin. Lalu Tropomyosin Siregar menjalin hubungan dengan Priseka Troponin dan meninggalkan Putri Aktin sendirian. Putri Aktin sangat merasa sedih dan terpukul. Lalu datanglah Putra Myosin dan menghibur Putri Aktin. Putri Aktin mau mencoba menerima Putra Myosin dan mereka menjalin hubungan. Priseka Troponin mengambil kembali uang yang diberikan kepada Tropomyosin Siregar dan membuang-buangnya. Akhirnya, Tropomyosin Siregar tidak mau lagi dan meninggalkan Priseka Troponin. Lalu kembali menemui Putri Aktin dan Putri Aktin melepaskan Putra Myosin dan akhirnya Putri Aktin dan Tropomyosin Siregar menjalin hubungan kembali.